Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang bernyawa akan mati, tak terkecuali iblis. Dan pertarungan antara malaikat maut atau Israel dengan iblis menjadi salah satu pertarungan terdahsyat yang pernah ada. Iblis sangat ketakutan dicabut nyawanya hingga lari terbirit-birit menghadapi keperkasaan sang malaikat maut. Kemanapun iblis sembunyi, malaikat maut akan menemukannya. Iblis sebelumnya adalah jin bernama Azazil. Ia sangat taat kepada Allah, sehingga Allah mengangkatnya untuk tinggal bersama para malaikat dalam surganya. Iblis begitu tunduk dan sangat memuliakan Allah. Namun ketika Nabi Adam diciptakan, dan semua makhluk diperintahkan Allah sujud padanya, iblis menolak. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena kesombongannya itu, iblis diusir dari surga dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunda kematiannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Sesungguhnya, kamu termasuk orang yang diberi waktu. Sampai batas waktu yang telah ditentukan." Al-Quran Surat Al-Hijr 36-38. Kapankah waktu yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut? Waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Jalalain adalah saat tiupan pertama sangkakala. Walaupun mendapat penangguhan waktu, iblis tetap makhluk Allah yang akan merasakan kematian. Namun, proses pencabutan nyawa iblis berbeda dengan manusia ketika di dunia. Cara iblis menemui ajalnya dijelaskan oleh Abu Laits Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afnah bin Qais. Saat kiamat nanti, malaikat maut akan diperintahkan untuk mencabut nyawa iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel. "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya, iblis, kepedihan yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan dan kabarkan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Malaikat maut bersiap untuk mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Ia pun memasang wajah ngeri. Kengerian yang ditampakkan malaikat maut saat itu bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Malaikat Israel pun membentak iblis dengan berkata, "Berhentilah, kamu iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu, maka kemanakah engkau akan lari?" Iblis berusaha melarikan diri, tapi malaikat maut selalu bisa menemukannya. Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur, tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, ia menyelam ke dasar samudera, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Kemanapun iblis pergi, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Dengan putus asa, iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu kamulah aku celaka. Seandainya saja kamu tidak diciptakan." Lalu iblis bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku dan siksa apakah yang akan kau timpakan padaku?" Israel menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Lado. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat ganda." Mendengar hal itu, iblis jatuh terguling-guling. Ia menjerit sekuat-kuatnya dan makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi. Akhirnya, ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan. Di sana sudah ada malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Saat itu bumi dikelilingi oleh malaikat Zabaniyah. Mereka melempar iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat.
Nabi Adam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Itulah akhir hidup iblis yang begitu pedih. Setelah kematiannya pun iblis masih akan merasakan dahsyatnya siksa neraka dan berlipat-lipat kepedihannya. Maka janganlah mengikuti langkah iblis bersama pasukan setan dan jin kafir lainnya. Teguhkanlah iman kita di atas kekuatan Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.